Saya pernah diundang berdialog dengan beberapa pendeta, saudara. Ada yang Protestan, ada yang Katolik. Kita duduk, kita diskusi, saudara. Mereka tanya, Habib Rizik, saya apa betul Anda ini bersama organisasi Anda, ketika itu namanya Front Pembela. Ini yang nanya bukan sembarang orang, saudara. Jadi ada beberapa pendeta, beberapa tokoh agama, dan ada beberapa cendekiawan dari kalangan mereka. Saya jawab, kalau saya sebut NKRI bersyariah, bukan berarti NKRI diubah, bukan. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kita sama pertahankan. Dan bukan berarti Pancasila diganti, bukan. Mana mungkin umat Islam mengganti Pancasila? Wong Pancasila itu sendiri lahir dari ulama mereka kok. Jadi maksud Habib dengan NKRI bersyariah itu apa sih? Ya sama lah kalau saya katakan NKRI bermartabat, NKRI saudara bernilai. Nah, itu bukan merubah NKRI, tapi ingin mengisi NKRI supaya berwibawa. NKRI bernilai berarti ingin mengisi NKRI supaya NKRI bernilai. Saudara, NKRI bersyariat maksudnya ingin mengisi NKRI dengan syariatnya umat Islam. Dia tanya lagi, kalau begitu Habib betul dong, kalau Habib dan organisasinya mau terapkan syariat Islam di Indonesia? Langsung saya jawab, betul. Betul, 1000% betul. Saya akan berjuang. Indonesia bagaimana caranya ke depan, umat Islamnya menerapkan syariat Islam. Ada pertanyaan menarik, ini yang nanya gantian ya kawan. Nah, salah satu dari mereka apalagi nanya, waduh Habib, kalau Indonesia pakai syariat Islam bagaimana nasib kita? Kita disunat semua dong. Dia bilang disunat, dihitan. Yang satu lagi ngomong, iya Habib Rizik, nanti kalau Indonesia pakai syariat Islam, nasib gereja kita bagaimana? Gereja kita semua dihancurkan dong. Habib Rizik, kalau nanti Indonesia jadi pakai syariat Islam, berarti kita yang bukan Islam mesti keluar dong dari Indonesia. Mereka tanya, coba jawab kami, berikan penjelasan kepada kami Habib. Nah di situ sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Maaf, saya mau jawab. Tapi saya mau tanya dulu nih. Anda dapat pikiran-pikiran ini dari mana? Anda dapat pikiran kalau pakai syariat Islam, semua di luar Islam dikhitan, disunat-sunatin. Kalau jadi syariat Islam nih Indonesia, menerapkan syariat Islam, gereja semua ditutup. Semua orang di luar Islam diusir. Itu pikiran itu dari mana? Saya tanya dulu. Dia jawab, saudara. Kami juga diskusi, bukan hanya sama Habib Rizik. Sama siapa Anda berdiskusi? Saya mau tanya, disebutkan. Saya berdiskusi kepada si A, si B, si C, si D. Disebut ada 5 sampai 6 orang. Begitu disebut, saya senyum. Ya udah, saya paham. Itu orang-orang yang Anda ajak diskusi, itu semuanya golongan liberal yang selama ini memang selalu mencurigai syariat Islam dan memfitnah syariat Islam. Terus mereka bilang, tapi mereka orang Islam juga Habib. Iya, betul. Di kalangan umat Islam sendiri ada yang gak paham Islam tapi sok tahu soal Islam, saudara. Kira-kira jelas gak? Itu nama-nama yang disebut saya kenal semua, saudara. Emang tokoh liberal Indonesia. Saudara, dulu saya sebutnya ini tokoh Anus, saudara, aliran Nusantara. Disingkat, nggak usah sebutin Anus itu apa ya. Saya bilang kepada mereka, nggak betul, nggak begitu. Kalau syariat Islam berlaku di Indonesia, orang-orang non-Islam bahkan kami lindungi.
kami jaga, kami berikan kebebasan untuk mereka beribadah dengan caranya. Kami jaga, kami lindungi rumah ibadah mereka, nggak boleh ada yang ganggu. Dan kami jamin bahwa umat di luar Islam tetap bebas dalam kehidupan beragama di Indonesia, tidak akan diusir oleh umat Islam. Bahkan kami jamin, kami nggak bakal paksa orang di luar Islam menjalankan syariat Islam. Tidak, karena dalam Islam kita punya prinsip la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam urusan agama Islam ini, saudara. Terus mereka masih ragu-ragu, saudara. Ya tapi bagaimana Habib, ini kan yang ngomong tokoh ini, fulan ini kan dosen di universitas ini, yang ini juga kiai ini punya pondok pesantren, yang ini begini, yang ini begitu. Jadi yang merusak pemikiran orang di luar Islam dari Islam juga, saudara. Orang Islam juga yang bikin rusak, yang nakut-nakuti orang di luar Islam, saudara. Kurang ajar. Pantas saja orang-orang di luar Islam begitu takut kalau dengar syariat. Kira-kira jelas tidak? Paham? Tapi nggak usah nanya nama-namanya ya, saudara, nggak usah nanya nama-namanya, saudara. Tapi saya jadi tahu, oh begitu cara ada cendekiawan Muslim yang memberi penjelasan kepada orang di luar Islam dengan cara yang tidak benar, saudara. Nah akhirnya mereka tanya, baik Habib, kalau sekarang Habib betul-betul mau NKRI bersyariah, Indonesia menerapkan syariat Islam, apa yakin nih ada jaminan kami nggak dipaksa ikut syariat Islam? Lagi pula kenapa sih agama dibawa-bawa ke urusan negara? Kita kan NKRI, kan kita bernegara nih Habib, jangan bawa-bawa agama. Biarlah kami yang Kristen bawa agama kami di gereja, biarkan yang Islam bawa agamanya di masjid. Saudara, lagi-lagi nih mereka dengar omongan begini ya dari anus-anus itu sendiri, saudara. Saya sampaikan kepada mereka, maaf bapak-bapak pendeta, tuan-tuan yang saya hormati, Islam ini agama yang sempurna, kamil, semua aturan hidup ada dalam Islam. Dan Islam ini agama yang syamil, lengkap, urusan apa aja diatur dalam Islam. Kita sampaikan, jadi Islam ini bukan hanya mengatur ibadah, tapi juga mengatur muamalat. Muamalat itu mencakup perniagaan, ekonomi, perbankan, sampai urusan politik, sampai urusan negara. Ya, saya nggak tahu kalau di gereja Anda ada atau tidak ajaran itu. Tapi saya sebagai seorang Muslim tahu, mempelajari, dan yakin serta memperjuangkan bahwa Islam punya aturan di semua sektor kehidupan. Nah, kalau Anda bertanya apa sih manfaatnya? Baik, saya akan jawab. Tapi saya mau tanya dulu. Kita mesti sepakati dulu satu teori. Kalau sudah sepakat, baru saya jawab. Teori apa Habib? Begini. Di Amerika Serikat, non-Muslim menjadi mayoritas, umat Islam minoritas. Saya mau tanya kepada bapak pendeta semua, kalau mayoritas non-Muslim di Indonesia perilakunya baik, santun, saudara, mereka itu tidak melanggar daripada ajaran agama Anda yang melarang mencuri, melarang membunuh, melarang mabuk-mabukan, kan di agama Kristen dilarang juga, saudara. Nah, kalau mereka di masyarakat mayoritas di Amerika baik, jadi masyarakat yang baik, saya mau tanya, kira-kira umat Islam minoritas terlindungi gak? Langsung mereka jawab, oh jelas Habib, Muslim di sana pasti terlindungi karena mayoritasnya baik. Baik, sepakat ya, kalau mayoritas baik, minoritas terlindungi. Nah sekarang pertanyaan saya sebaliknya, kalau andai kata mayoritas di Amerika bejat, buruk mereka, penjudian, pemabokan, pencuri, begal. Nah saya mau tanya, kira-kira nasib minoritas umat Islam bagaimana?
Kira-kira yang tertindas itu siapa? Kira-kira umat Islam jadi korban nggak? Mereka jawab, oh iya, kalau masyarakatnya buruk, Beb, umat Islam minoritas akan jadi korban. Sepakat ya? Sepakat, itu teori. Begitu juga di Indonesia, Pak Pendeta. Ini umat Islam ini mayoritas. Kalau umat Islam ini mayoritas baik, maka minoritas di seluruh pelosok Indonesia aman, nyaman, tenang, senang, tidak akan diganggu. Betul? Betul? Sebaliknya, kalau umat Islam di Indonesia nih semuanya bejat, yang jadi rampok, pencuri, pemabokan, penjudi, saudara, udah bejat itu semua akhlaknya. Saudara, saya yakin minoritas di Indonesia dimanapun mereka tidak akan aman, mereka tidak akan tenang, mereka akan diganggu, mereka akan jadi korban. Saya tanya kepada pendeta, setuju kan begitu? Ya betul Habib. Nah, kita sudah sepakat pada teori. Nah sekarang Pak Pendeta, saya mau kasih tahu, Anda tahu gak syariat Islam itu apa? Ya dia bilang, ya itu Habib, mencuri potong tangan. Itu kalau orang berzina udah berkeluarga dirajam. Kalau yang ngebunuh dipancung. Nah, siapa yang ngomong begitu? Dia lagi yang disebut anus. Anda salah paham. Syariat Islam itu luas. Yang disebut syariat Islam secara terminologi umum, saudara, apa saja yang ada dalam ajaran Islam. Apakah itu akidah, apakah itu fikih, apakah itu akhlak, saudara. Tapi dalam terminologi khusus yang disebut syariat Islam biasanya yang berkaitan dengan hukum. Nah sekarang mari saya mau kasih tahu Bapak Pendeta semua. Sholat 5 waktu itu syariat Islam. Zakat itu syariat Islam. Puasa itu syariat Islam. Enggak boleh mencuri itu syariat Islam. Enggak boleh korupsi itu syariat Islam. Enggak boleh membunuh itu syariat Islam. Enggak boleh judi, enggak boleh berzina, itu syariat Islam. Jadi syariat Islam itu bukan hanya potong tangan, pancung kepala, bukan. Itu hanya bagian kecil dari syariat Islam. Syariat Islam ini luas. Mereka diam. Jadi kenapa kami berjuang menerapkan syariat Islam di Indonesia? Supaya umat Islam dari Sabang sampai Merauke mendirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, saudara, supaya mereka tidak berjudi, tidak mencuri, tidak membunuh. Kalau itu mereka lakukan, nanti mereka berakhlak mulia. Kalau akhlak mereka sudah mulia, kalian nggak diganggu. Diam mereka, saudara. Oh begitu Habib ya? Iya. Sekarang saya tanya, Anda punya umat setiap Sabtu atau Ahad kebaktian. Tujuannya apa? Kan memperbaiki budi pekerti. Supaya umat Anda berbudi pekerti yang baik, berkelakuan yang baik. Nah dalam syariat Islam, ajaran budi pekerti bukan hari Jumat saja. Bukan, 24 jam setiap hari. Makanya umat Islam sehari semalam mesti sholat 5 waktu. Jadi mereka digembleng terus. Oh hari ini sholatnya terpaksa, nggak apa-apa, terusin aja sholat. Besok lama-lama dia ikhlas. Jadi sengaja berlakukan syariat Islam sehingga umat Islam wajib sholat. Yang nggak sholat ditangkap sama polisi, jebloskan ke penjara, saudara, sampai dia tobat. Sengaja. Sekarang mereka terpaksa, nggak apa-apa. Awal pertama mereka terpaksa. Awal pertama mereka takut ditangkap, saudara. Tapi kalau sudah mereka biasa sholat, insya Allah besok mereka jadi ikhlas. Kalau sudah ikhlas, besok akhlak mereka jadi baik. Baru salah satu pendeta bilang, jadi kalau syariat Islam diberlakukan di Indonesia, maksudnya Habib, umat Islam didorong untuk melaksanakan syariatnya. Betul. Dan kalau sudah menjalankan syariatnya, umat Islam jadi baik, jelas. Jadi kalau sudah baik, kami nggak diganggu, ya jelas dong. Yang mengganggu itu kan kalau umat Islam yang nggak baik, betul? Setuju mereka sudah langsung apa mereka bilang, Habib, kalau begini faktanya
Kalau begini maksudnya, ya kami juga dukung pemberlakuan syariat Islam buat umat Islam. Alhamdulillah. Dialog itu penting, saudara. Jadi banyak orang benci Islam, dia nggak paham Islam. Banyak orang takut kepada Islam, dia nggak tahu Islam, saudara. Makanya kembali kepada yang saya katakan tadi. Awal pertama kali orang di luar Islam menilai Islam dari perilaku kita. Kalau perilaku kita sesama kita sering ribut, saudara, mabok, minum, judi, orang di luar Islam lihat, oh begitu ajaran Islam. Padahal ajaran Islam nggak begitu, manusianya yang bejat, bukan ajaran Islamnya yang rusak. Betul? Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah karena itu saya mau tanya semua, siap berakhlak mulia? Siap berakhlak mulia? Takbir. Sallu ala nabi.